datang di vlog kali ini. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan, salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia. Dan tujuan utama kita adalah mengunjungi pusat primata Smootsburg, salah satu konservasi primata terbaik di Asia Tenggara loh. Yuk, ikuti keseruan kita. Harga tiket masuknya cuma 4.000 doang loh guys. Dari mulai pintu masuk, kita sudah bisa menemukan berbagai jenis hewan-hewan yang sangat menarik. Nah guys, kalau kalian ke Taman Marga Satwa Ragunan, jangan takut nyasar ya, karena di sini sudah banyak petunjuk-petunjuknya yang dapat membantu kalian. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke petugas yang ada di sekitar. You got me jumping like Macam tak betul je budak ni. Nah guys, kalau kalian sudah ketemu patung ini, berarti tandanya kalian sudah dekat dengan pusat primata Smootsburg. Oke guys, sekarang kita udah sampai di pusat primata Ragunan. Setelah membeli tiket masuk, kita langsung menuju ke pusat primata Smootsburg. Tempat ini sangat luas dan dirancang khusus untuk memberi primata lingkungan yang mirip habitat aslinya. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh berbagai jenis primata, mulai dari orangutan, simpanse, gorila, hingga berbagai jenis monyet dan lutung. Yang unik dari tempat ini, kandang-kandangnya didesain seminimal mungkin. Jadi, kita bisa melihat primata-primata ini seolah hidup bebas, bukan terkurung di kandang besi seperti kebun binatang pada umumnya. Di sini, kita bisa melihat orangutan Sumatera yang semakin langka karena deforestasi. Ada juga gorila dari Afrika yang tubuhnya besar dan berotot, serta simpanse yang cerdas dan sering menggunakan alat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap primata di sini memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, seperti simpanse yang dikenal sebagai salah satu hewan paling pintar di dunia. Mereka bisa menggunakan ranting untuk mengambil makanan, bahkan bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang kompleks. Nah, berbicara tentang primata, mungkin kalian pernah mendengar tentang teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Sebenarnya teori ini merupakan pemahaman yang kurang tepat loh. Buku On the Origin of Species yang terbit pada tahun 1859 fokus membahas hewan dan tumbuhan. Darwin membahas teori evolusi sebagai hasil dari seleksi alam dan prinsip yang kuat untuk bertahan hidup. Di buku itu, Darwin tidak mengatakan manusia berasal dari kera. Mengenai asal-usul manusia, dia bilang, "Light will be thrown on the origin of man and his history," kata pria yang akrab dipanggil AB ini. Ali Akbar mengatakan narasi manusia berasal dari kera awalnya adalah karikatur satir di Inggris untuk menyindir Darwin. Dalam penelusuran Detiknet, karikatur bergambar Darwin berbadan kera adalah buatan majalah satir The Hornet. Karikatur yang mengolok Charles Darwin dari majalah satir The Hornet tahun 1871 membuat orang sedunia mengira Darwin bilang manusia berasal dari kera. Karikatur itu untuk menyindir buku Darwin yang kedua, yaitu The Descent of Man yang terbit di awal tahun 1871. Buku ini sekarang tersedia dalam bentuk e-book yang bebas dibaca, salah satunya di gutenberg.org. Dalam buku itu, Darwin membahas teori tentang tempat lahir dan kepurbakalaan manusia. Dia berteori bahwa nenek moyang manusia kemungkinan berasal dari Afrika, karena nenek moyang gorila dan simpanse juga dari Afrika. Dalam bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. Di setiap wilayah besar di dunia, mamalia yang hidup berkerabat dekat dengan simpanse yang telah punah di wilayah yang sama. Oleh karena itu, kemungkinan besar Afrika dulunya dihuni oleh kera-kera punah yang berkerabat dekat dengan gorila dan simpanse. Dan karena kedua spesies ini kini merupakan sekutu terdekat manusia,
besar kemungkinan nenek moyang kita hidup di benua Afrika dibandingkan di tempat lain, kata Darwin dalam saduran yang telah diterjemahkan. Bila memperhatikan redaksi tersebut, tak ada kata-kata Darwin yang menyebut manusia berasal dari kera. Ia hanya menyebut baik kera maupun manusia, masing-masing kemungkinan punya nenek moyang di Afrika. Akan tetapi, karikatur yang dibuat The Hornet malah membuat Darwin menjadi sosok yang banyak disalahpahami di dunia. Nah guys, gimana nih penjelasan mengenai hewan primata? Menarik sekali bukan? Ternyata kita bukan berasal dari kera loh. Hayo, siapa yang di sini percaya kalau kita berasal dari kera? Guys, kalau kalian mau lebih tahu banyak mengenai orang utan, kalian jangan lupa masuk ke goa yang tadi kita kunjungi ya. Karena di dalam situ banyak sekali informasi-informasi yang kita belum tahu mengenai orang utan. Jadi kalian jangan lupa masuk. Nah guys, habis dari goa yang tadi, kita nggak langsung pulang. Kita lanjut keliling-keliling untuk melihat-lihat hewan primata. Ternyata hewan primata itu banyak sekali loh guys jenisnya. Bukan cuma orang hutan, monyet, kera, dan gorila saja. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, di sini tuh kita banyak sekali belajar mengenai hewan primata, mulai dari perbedaannya, makanannya, dan lain-lain. Nah guys, tadinya kita mau masuk ke sini untuk menggali lebih banyak informasi mengenai hewan-hewan primata. Tapi sayang sekali guys, ini tuh ditutup. Jadi kita tidak jadi masuk deh. Hai guys, jadi biar anget ya. Selain ke pusat primata Schmutzer, kita juga lihat hewan-hewan yang lain juga loh. Seperti kanguru, rusa, dan juga gajah. Hewan-hewan di sini tuh sangat dirawat dan juga dijaga dengan baik oleh petugas yang ada di sana. Tadinya kita mau explore lebih banyak hewan yang ada di Ragunan teman-teman. Tapi tiba-tiba hujan turun, jadi terpaksa deh kita harus pulang. Seru banget ya jalan-jalan ke pusat primata Schmutzer di Ragunan. Selain bisa melihat berbagai jenis primata dari dekat, kita juga jadi lebih paham tentang mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka vlog ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.